Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa, Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Hari ini, saya akan mengajak teman-teman semua berhenti sejenak, menarik nafas, dan memvisualisasikan bangsa kita ini, yaitu bangsa Indonesia. Bersama saya, Karunia Dewi Asmara sebagai moderator, dan keempat narasumber kita dengan berbagai profesi yang keren-keren banget tentunya. Di sini ada Kak Aprilia. Hai, perkenalkan saya Aprilia Mela Rosita dari RSUP Dr. Sarsito Yogyakarta. Saya di sini sebagai perawat. Kemudian ada Kak Ayu. Halo, aku Ayu Tifal. Aku dari Rumah Sakit Dr. Sukarjito Negara Klaten sebagai asisten operator kantor. Halo semuanya. Halo, Kak. Kemudian ada narasumber ketiga kita, ada Kak Balgis. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Balgis Gustian dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai teknisi pelayanan darah. Dan ada Kak Cynthia. Halo Kak Cynthia. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Dini Anggreni dari RSUP Dr. Sarjito sebagai peranata laboratorium kesehatan. Oke, sedikit banyak kita udah tahu tentang keempat narasumber kita ini ya. Oke, langsung aja masuk ke topik ya teman-teman semuanya. Di sini kita akan langsung berbicara sama narasumber pertama nih, yaitu Kak Aprilia Mela. Nah, di sini saya mau bertanya nih Kak Aprilia tentang makna bangga berbangsa. Nah, menurut Kak Aprilia ini, apa sih arti bangga berbangsa Indonesia itu? Baik, terima kasih Kak Karnia atas waktunya. Menurut saya, bangga berbangsa Indonesia berarti menyadari bahwa kita adalah bagian dari bangsa yang besar dan beragam ini. Ketika kita memvisualisasikan Indonesia, saya melihat persatuan dan perbedaan berbagai suku, budaya, bahasa yang tetap berdiri di bawah satu bendera merah putih. Kemudian rasa bangga itu muncul saat kita menghargai identitas bangsa dan tidak merendahkan negara ini. Oke, baik. Jadi makna bangga berbangsa itu secara garis besarnya kita bangga terhadap perbedaan suku, budaya, dan bahasa ya, karena di negara kita ini ada banyak sekali budaya, banyak sekali suku dan bahasa gitu ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Kak Aprilia. Kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu di sini ada Kak Ayu Tifal. Halo Kak Ayu Tifal. Oke, Kak, saya mau tanya dong tentang gimana sih bentuk bangga bernegara di kehidupan sehari-hari menurut Kak Ayu Tifal? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Kaminya. Jadi bentuk bangga bernegara di kehidupan sehari-hari ya, itu bukan cuma soal simbol doang, jadi kita juga soal sikap. Misalnya di kehidupan sehari-hari kita taat aturan, terus menghormati sesama juga, dan tetap menjaga persatuan dan kontribusi sesuai peran kita, itu adalah wujud nyata bernegara, bangga bernegara. Jadi ketika kita menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, disitulah kita sedang membangun negara. Itu. Oke, jadi bangga bernegara dalam kehidupan sehari-hari itu yang paling penting yaitu taat aturan ya, karena susah sekali orang-orang Indonesia ini buat taat aturan ya, teman-teman semuanya. Iya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Kak Ayu. Kita lanjut ke narasumber ketiga kita. Di sini ada Kak Balgis. Halo Kak Balgis. Halo, Kania. Oke, Kak Balgis, di materi ketiga ini kita ada visualisasi Indonesia masa depan. Nah, kalau menurut Kak Balgis nih, gimana sih cara Kak Balgis buat memvisualisasikan Indonesia ke depan? Untuk kedepannya Indonesia, saya membayangkan Indonesia itu maju, adil, dan damai. Indonesia yang generasinya cerdas, berkarakter, dan tidak mudah terpecah. Visualisasi itu hanya bisa diwujudkan jika setiap warga negara memiliki rasa bangga dan kepedulian terhadap bangsanya sendiri ya, Kak. Itu sih kedepannya. Baik, menarik sekali ya teman-teman. Jadi visualisasi Indonesia bermasa depan itu kita di masa depan harus menjadi generasi yang cerdas, yang berkarakter, tidak mudah terpengaruh atau terpecah karena itu rawan sekali ya bagi para anak muda gitu ya. Ya, betul. Oke. Terima kasih Kak Balgis, menarik sekali statementnya. Kemudian ada narasumber keempat kita ada Kak Cynthia. Buat menurut Kak Cynthia nih,
apa sih pesan untuk generasi muda Indonesia? Oke Kak, untuk generasi muda ya, kalau kita bicara atau mendengar kata generasi muda, pasti kita ingat kan kutipan dari presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Beliau pernah berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Jadi memang sebegitu berpengaruhnya generasi muda untuk penentu arah bangsa. Dan kita sebagai generasi muda bisa mengimplementasinya melalui hal-hal yang sederhana dan kecil dulu, misalnya nih, kayak belajar yang rajin, berprestasi, berkarya, dan yang penting nih Kak, bermedia sosial yang bijak untuk zaman sekarang ya. Jadi kalau kita bangga menjadi warga negara Indonesia, maka masa depan bangsa itu akan tetap kuat dan bermartabat gitu. Oke, benar sekali karena di zaman sekarang ini di era yang serba digital, sosial media itu perlu banget uh, penerapan yang bagus gitu ya, jangan asal pakai gitu ya. Oke, nih saya ada pertanyaan lagi nih, satu pertanyaan lagi, tapi untuk semua narasumber Boleh tentang Kak, apa tuh? tentang visualisasi bangsa sebagai ASN. Kalau dari sisi pekerjaan masing-masing nih, kan di sini ada perawat, penata laboratorium, farmasi, dan juga teknisi pelayanan darah ya, beda-beda di sini. Jadi menurut para narasumber semua, gimana sih visualisasi bangsa sebagai ASN ini kalau dari sisi pekerjaan masing-masing? Nah, itu gimana tuh? Dimulai dari narasumber pertama dulu deh. Kak Aprilia, boleh disampaikan Kak statementnya? Baik, bicara mengenai rasa bangga berbangsa dan bernegara bagi seorang perawat adalah bagi kami menjadi seorang perawat adalah menjadi bagian dari bangsa yang menjunjung tinggi dari nilai kemanusiaan, gotong royong, dan pengabdian. Profesi perawat bukan hanya sekedar pekerjaan, melainkan panggilan jiwa untuk melayani sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang. Dalam setiap tindakan keperawatan, saya membawa nama baik bangsa dan negara Indonesia. Rasa bangga bernegara tercermin dalam komitmen saya untuk memberikan pelayanan yang profesional, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sebagai perawat, saya turut berperan dalam menjaga derajat kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Ketika mampu membantu pasien pulih dan kembali produktif, saya merasa telah ikut berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dengan terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan menjunjung tinggi kemanusiaan, ini menjadi wujud nyata cinta kami terhadap tanah air. Oke, terima kasih Kak Aprilia. Benar sekali ya teman-teman ya. Oke, lanjut aja langsung ke narasumber kedua. Ada Kak Ayu Tifal sebagai apoteker. Boleh silakan Kak Ayu Tifal. Oke, terima kasih buat waktunya. Visualisasi bangsa tentang bangga berbangsa dan bernegara ya. Kita sebagai asisten apoteker, saya melihatnya tuh dari hal-hal yang mungkin kelihatannya sederhana gitu, tapi dampaknya itu lumayan besar buat masyarakat luas. Misalnya, setiap obat yang kami siapkan sesuai dengan resep, sesuai dengan kode etik, itu kami siapkan dengan teliti. Itu bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga kita pada kesehatan masyarakat Indonesia. Kami juga percaya kalau bangsa yang kuat itu dimulai dari masyarakat yang sehat dan paham cara menggunakan obat. Disitulah apoteker itu hadir, bukan hanya menyerahkan obat, tapi juga memberikan edukasi kepada nasionalisme bagi kami itu hadir saat kami bekerja dengan jujur, terus hati-hati, dan mengutamakan keselamatan pasien itu. Jadi sebagai asisten apoteker, kami bangga menjadi bagian dari sistem kesehatan Indonesia karena lewat profesi ini kami ikut menjaga kualitas. Itu. Oke, terima kasih Kak Ayu Tifal. Bagus sekali ya statementnya ya. Kemudian ada Kak Balgis nih selaku narasumber ketiga kita dari teknisi pelayanan darah. Oke, boleh silakan Kak Balgis. Saya sebagai teknisi pelayanan darah, rasa bangga dan berbangsa dan bernegara bagi seorang teknisi pelayanan darah muncul dari kesadaran bahwa
profesi ini adalah pilar penting dalam ketahanan nasional di bidang kesehatan ya teman-teman. Bukan sekedar hanya bekerja di laboratorium saja, tapi sedang menjalankan misi negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Bisa dilihat ada poin-poin refleksinya. Yang pertama ada bagian dari sistem ketahanan kesehatan. Indonesia memiliki tantangan geografis dan jumlah penduduk yang besar. Rasa bangga muncul ketika kita menyadari bahwa distribusi darah yang merata hingga ke pelosok adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menyelamatkan nyawa warganya. Yang kedua, menjaga standar keamanan darah. Meskipun teknologi medis terus berkembang, peran manusia sebagai teknisi tetap tidak akan tergantikan ya. Pasti kita selaku manusia yang mengoperasikan alat-alat yang modern itu. Kemudian ada yang ketiga, kita bekerja di balik layar seringkali tidak dikenal oleh pasien. Namun dedikasi kita memastikan bahwa setiap orang, maupun orang kaya, maupun orang miskin, mau itu dari budaya mana, pasti mendapatkan kualitas darah yang sama amannya. Kemudian memperkuat solidaritas sosial atau gotong royong. Bangsa Indonesia dikenal dengan budaya gotong royongnya. Sebagai teknisi pelayanan darah, kita menjembatani atau menghubungkan antara para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya dengan harapan membantu para pasien ya untuk sembuh dari penyakitnya. Kemudian ada yang kelima, partisipasi dalam mencapai target nasional. Turut berperan aktif dalam program pemerintah seperti menurunkan angka kematian ibu melalui ketersediaan darah yang cepat dan tepat untuk kasus perdarahan pasca persalinan. Itu, Kak. Oke, bagus sekali ya Kak Balgis. Ini statementnya luar biasa, panjang sekali, tapi mari kita beri aplaus. Oke, terakhir nih, ada narasumber yang keempat yaitu Kak Cynthia Andini sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan ya Kak Cynthia ya. Iya, Oke, betul, Kak. boleh Kak Cynthia silahkan disampaikan. Iya, makasih Kak. Jadi sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan ya Kak, berbangga terhadap bangsa dan negara itu bisa diwujudkan melalui pengabdian keahlian kita untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita juga harus menjunjung tinggi nilai profesionalismenya kita, integritas, dan etika. Itu bisa diwujudkan sewaktu kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP, mempertanggungjawabkan hasil yang dikeluarkan, dan melakukannya dengan teliti. Gitu. Selanjutnya, kita juga harus siap menghadapi tantangan kesehatan nasional. Contoh konkretnya itu sewaktu pandemi COVID kemarin ya Kak ya. Itu. Selanjutnya kita juga bisa mencintai produk dan inovasi dalam negeri. Ini bisa dimulai dari menggunakan alat atau reagen yang diproduksi di dalam negeri gitu. Jadi bangga berbangsa dan bernegara itu nggak melulu harus kita turun langsung di medan perang ya. Jadi untuk kami teknologi laboratorium medis, kebanggaan itu hadir ketika kita di laboratorium memeriksa setiap tetes darah dan mengeluarkan hasil untuk pasien. Gitu, Kak. Ya, setuju, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Cynthia. Oke teman-teman semua, ternyata ini kita udah ada di penghujung podcast ya. Terima kasih buat para narasumber kita yang keren-keren sekali di sini. Jadi Sobat Podcast, dari visualisasi bangsa hari ini, kita belajar bahwa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia bukan sekedar kata-kata, tetapi sikap dan tindakan nyata. Mari kita jaga Indonesia dengan rasa bangga, kepedulian, dan kontribusi terbaik kita. Terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Indonesia Maju. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih.